Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ibadah Umat Perjanjian Baru. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah pola penyembahan baru, pola ibadah baru yang diperkenalkan Yesus bagi umat perjanjian baru. Hal itu sangat berbeda dengan pola ibadah atau penyembahan di zaman perjanjian lama yang simbolik, jasmaniah, dan ritualistik. Di zaman anugerah ini, Tuhan mengajarkan ibadah yang berbeda, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24 mengatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan lebih jelas, seperti ini saudara. Tetapi waktunya akan datang, dan sebenarnya sudah tiba sekarang, di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Dia, akan menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu untuk menyembahnya. Karena Allah bukan daging, tetapi roh. Oleh karena itu, setiap orang yang mau menyembah Dia, hendaklah menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Saudara, kalau kita simpulkan, penyembahan kepada Allah yang juga bisa dimaknai sebagai ibadah menurut ayat di atas adalah bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup yang sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Tidak terkesan atau tersirat sedikit pun bahwa ibadah itu terikat atau harus di tempat tertentu dengan tata cara, liturgi, atau atribut-atribut tertentu. Tidak, saudara. Ibadah bagi umat perjanjian baru bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Karena sejatinya yang dipersembahkan kepada Allah, yang dibaktikan kepada Allah adalah dirinya sendiri, melalui hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan sesuai dengan firman yang murni, yang berasal dari Allah. Tentu itu bukan lebih mudah daripada ibadah bagi umat perjanjian lama atau bangsa Israel yang selalu mengikuti ritual, menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol yang jasmaniah itu. Tetapi justru bagi umat perjanjian baru, ibadahnya lebih sulit. Kenapa demikian? Karena kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu berarti hidup kita harus selalu berkenan kepada Allah, harus dapat diterima dan menyukakan hati Tuhan. Itu berarti kita harus menyelaraskan, menyesuaikan hidup kita dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang menyesuaikan dengan diri kita. Maka yang namanya hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela,
harus menjadi perjuangan satu-satunya dalam diri kita. Hidup kita juga harus sesuai firman yang murni. Nah, masalahnya sekarang ini yang banyak diberitakan justru firman atau ajaran yang tidak murni. Banyak Injil yang dipalsukan, banyak Injil yang lain. Sehingga Injil atau firman yang seharusnya menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang percaya, justru maksud saya yang mengubah hidup kita menjadi serupa Yesus, kehilangan kuasanya. Bahkan lebih dari itu, kalau kita mau jujur, kebanyakan firman yang kita dengar justru mendorong kita semakin mencintai dunia. Ini merupakan lingkaran setan, saudara. Orang percaya sendiri ketika mencintai atau terikat dengan dunia, tidak mungkin bisa memahami firman yang murni dengan benar. Akibatnya hidupnya tidak mungkin harmoni atau sesuai dengan Roh Kudus. Begitu saudara, muter terus. Maka kita harus sadar betul kalau kita mau beribadah dengan benar, mau menggelar ibadah yang sejati sebagai umat perjanjian baru, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah meninggalkan dunia, dalam arti tidak duniawi, itu dulu. Tidak duniawi artinya kita harus mematikan segala keinginan dunia. Perasaan-perasaan yang tidak berkenan juga dosa kita. Harus selalu berusaha hidup sebersih-bersihnya. Barulah kita bisa memahami ajaran atau firman yang benar dari Allah. Seiring dengan hal itu, kita akan berjalan sesuai dengan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Begitulah ibadah bagi umat perjanjian baru yang tidak terikat tempat, waktu, dan seremonial. Namun demikian, saya tekankan di sini bukan berarti ibadah berjemaah di gereja tidak perlu atau boleh kita tinggalkan. Bukan begitu, tetapi justru di gerejalah kita akan beroleh mentor-mentor melalui hamba-hamba Tuhan yang juga akan menggembalakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.